Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika, NPM 1901011051. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B. Nah, dalam video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali MPDI. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas 7 materi yang berkenaan tentang fikih munakahat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang walimah urs. Jadi teman-teman harus tahu bahwasannya walimah urs ini adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat. Walimah urs ini atau walimah nikah adalah suatu pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Walimah urs juga yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk upacara pernikahan atau pesta pernikahan yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya, baik dalam pestanya, hiburannya maupun segalanya. Itu harus secara sederhana. Dan juga dalam walimah urs sendiri dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan untuk untuk disajikan pada tamu undangan atau tamu yang datang. Hukum walimah urs sendiri menurut para ulama itu adalah sunnah. Nah, pesta pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ketika akad atau resepsi ini harus sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak. Boleh memotong kambing, sapi, kerbau, dan yang lainnya. Dan bisa juga mengundang kerabat, teman, sanak saudara untuk makan bersama. Nah, dalam walimah pernikahan sendiri ini kedua pihak mempelai itu tidak dianjurkan untuk mengabaikan orang-orang miskin. Jadi tidak memperbolehkan adanya pengabaian. Sedangkan mereka yang mengadakan pesta itu bersenang-senang. Dan manfaat walimah urs sendiri itu adalah agar keluarga, tetangga, teman, dan lain-lainnya ikut menyaksikan dan juga ikut mendoakan kedua belah pihak. Dan walimah urs atau pesta pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang islami. Boleh mengadakan hiburan juga harus yang islami, harus tidak membuka aurat dengan yang bukan mahramnya. Nah, untuk perempuan dan laki-laki harus memenuhi syarat sehingga tidak haram dalam bercampur baur. Misalkan dalam bercampur itu wanita muslimah harus menutup aurat semua, menjaga pandangan. Yang dibahas adalah hal-hal baik, dan yang selanjutnya tempatnya mulia dan juga tidak boleh berdempet-dempetan. Mungkin itu saja materi tentang walimah urs yang bisa saya sampaikan. Materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Jadi yang dimaksud hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban sendiri adalah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Jadi dalam suatu keluarga, hak bagi istri menjadi kewajiban suami, dan bagi suami begitupun kewajiban suami menjadi hak istri. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri. Misalkan hak dan kewajiban suami itu ada dua, yaitu berupa materi dan non materi. Dan yang berupa materi itu misalkan seperti suami memberikan mahar. Nah, mahar ini adalah kewajiban suami kepada istri. Dan yang kedua itu adalah memberikan nafkah. Nafkah harus dipenuhi oleh suami sebagai tanggung jawab kepada istri. Misalnya seperti memberikan makan, memberikan pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya yang menjadi kebutuhan istri, karena nafkah hanya diwajibkan atas suami. Nah, untuk hak dan kewajiban suami terhadap istri yang bersifat non materi itu seperti nafkah batin, seperti mempergauli istri dengan baik, menjaga istri, dan mencampuri istri. Jadi
nafkah batin ini adalah pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis seperti cinta dan kasih sayang, perlindungan, perhatian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebatinan seorang istri. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah kewajiban seorang istri terhadap suami dalam keluarga. Kalau tadi adalah kewajiban suami, sekarang adalah kewajiban istri dalam keluarga. Nah, suami mempunyai hak yang menjadi kewajiban istri, yang yaitu seperti misalkan istri itu harus taat kepada suami. Rasulullah menganjurkan wanita agar patuh kepada suami mereka karena akan membawa kebaikan. Nah, yang selanjutnya itu istri tidak boleh durhaka kepada suami. Rasulullah SAW juga menjelaskan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka itu adalah kedurhakaan kepada suami dan juga tidak bersyukur pada kebaikan suami. Nah, yang selanjutnya adalah memelihara kehormatan dan harta suami serta berhias untuk suami. Nah, berhias istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajiban istri kepada suami bertujuan untuk menyempurnakan cinta, menyempurnakan ibadahnya dan untuk menyempurnakan cintanya. Dan seseorang itu harus patuh kepada suami, karena kepatuhan kepada suami juga merupakan bagian dari kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kewajiban seorang istri kepada suami ini melebihi kewajiban terhadap ibu dan bapaknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nah, nafkah di antara kewajiban suami terhadap istri adalah kewajiban memberikan nafkah, baik berupa makan, kiswah, atau pakaian ya, dan juga maupun tempat tinggal bersama. Dalam nafkah ini suami tidak ada aturan memberikan nafkah kepada istri dengan batasan-batasan tertentu. Nah, oleh karena itu apabila suami tidak melakukan atau tidak memberikan nafkah kepada seorang istri, nah istri itu bisa memberikan pilihan antara mengambil harta suami dengan paksa, yakni ukuran 2 mud, atau suami menceraikan istrinya. Dasar hukum nafkah sendiri itu sudah diatur dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq ayat 6 dan 7. Nah, materi yang berikutnya yaitu tentang harta bersama dalam perkawinan atau pernikahan. Jadi harta bersama ini adalah harta milik bersama-sama milik istri maupun suami yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam pernikahan. Seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, sepeda motor, atau barang-barang lainnya kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan mereka berdua, atau gaji istri yang dijadikan satu, itu sama saja bisa dikategorikan dengan harta bersama. Nah, jadi dalam harta bersama ini konsep dalam Islam mengenai harta dalam rumah tangga itu bahwa harta merupakan tonggak kehidupan berumah tangga. Nah, kewajiban suami yang berkenaan dengan harta yaitu misalkan memberikan mahar kepada istri, memberikan nafkah kepada istri dan anak, dan suami tidak boleh mengambil harta istri. Sedangkan istri juga mendapat pesangon atau mutaah jika dia belum melakukan hubungan dalam pernikahan dengan suaminya dan mahar belum ditentukan. Nah, mungkin itu aja yang mengenai harta bersama dalam keluarga. Kesimpulannya, harta bersama ini meliputi harta yang diperoleh sepanjang pernikahan atau perkawinan berlangsung. Hutang udah nggak kebaca udahan. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu tentang hukum menikahi perempuan yang pernah berzina. Teman-teman harus tahu bahwasanya zina dalam pandangan Islam ini kan sangat dilarang. Nah, pengertian zina sendiri itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syuhbat. Jadi zina ini cukup dilarang dalam Islam.
Sedangkan hukum menikahi perempuan yang pernah berzina ini memang cukup berat. Sebagian ulama mengharamkan jika menikahi pezina yang sudah bertaubat dan menyesali perbuatannya maka diperbolehkan, dan apabila berniat untuk menyelamatkan dia dari perbuatannya tersebut agar tidak terjerumus dalam perzinahan, itu adalah sebuah kemuliaan dan orang tersebut harus menutup aib wanita yang berzina tersebut. Dan barang siapa yang menutup aib dirinya, menutup aib seseorang, maka Allah menutup aib pada dirinya di hari kiamat nanti. Maka orang yang menikahi wanita tersebut harus benar-benar bisa menjaga aib tersebut. Nah, perbedaan pendapat ulama mengenai apakah boleh menikahi wanita yang pernah berzina ini adalah yang pertama yaitu mutlak atau tidak sah, yaitu pendapat dari Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi yang dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 3, dan juga mutlak sah tanpa syarat ini adalah merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-24. Yang terakhir yaitu sah dengan syarat. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hambali atau Abu Yusuf dan Abu Hanifah. Dalam riwayat yang lain terdapat pada dalil Quran surah At-Talaq ayat ke-4. Nah, untuk materi yang terakhir ini yaitu tentang perjanjian dalam perkawinan atau pernikahan. Nah, pengertian perjanjian dalam pernikahan sendiri ini adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji harus mentaati apa yang telah dibuat untuk disepakati bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Nah, untuk perjanjian dalam perkawinan sendiri ini, jadi sebelum pernikahan tersebut ada perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut antara suami dan istri. Nah, jika seorang laki-laki atau suami melanggar janji tersebut, misalkan dia sudah menikah namun dia mengingkari apa yang telah disepakati sebelum menikah, itu istri boleh menceraikan suami karena suami sudah ingkar janji. Nah, contoh dalam video yang telah saya tonton, jadi di sini istri meminta untuk tinggal di rumah ibunya, lalu laki-laki tersebut menyetujui atau menyanggupi dan berjanji tidak akan memboyong istrinya. Itu perjanjian sebelum pernikahan. Namun setelah menikah, suami itu mengingkari janjinya bahwa dia menyuruh atau meminta istrinya untuk tinggal bersama di rumahnya gitu. Nah, maka itu bentuk pengingkaran janji dari seorang suami, dan seorang wanita atau istri itu boleh meminta cerai karena dia memuliakan ibunya. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya bahas dari 7 materi yang telah saya berikan di halaman cover. Jadi mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan beberapa materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.